Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek official strategi kami yang berjudul Analisis Perbandingan Klasterisasi Kemiskinan Berbasis Time Series menggunakan metode K-means dan hierarchical clustering di Jawa Timur dari tahun 2015 sampai 2024. Next. Berikut merupakan anggota kami. Next. Next. Kemiskinan masih menjadi isu utama di Jawa Timur dengan pola dan tren yang berbeda di tiap kabupaten atau kota. Data presentasi penduduk miskin tahun 2015 sampai 2024 membentuk deret waktu yang mencerminkan dinamika kesetaraan. Analisis konvensional tidak cukup menangkap pola jangka panjang sehingga digunakan pendekatan time series clustering dengan metode K-means dan hierarchical clustering menggunakan metrik Euclidean dan dynamic time warping untuk mengidentifikasi pola kemiskinan secara lebih mendalam. Tujuannya yang pertama menganalisis pola kemiskinan di Jawa Timur, yang kedua membandingkan hasil klasterisasi menggunakan K-means dan hierarchical clustering, yang ketiga menggunakan metrik jarak Euclidean dan DTW, dan keempat mengevaluasi kualitas clustering dengan silhouette score, Davis Building Index, dan Kaliskine-Harbas score. Next. Lalu untuk tinjauan pustaka yang digunakan dalam laporan, yang pertama adalah analisis hierarchical clustering, yang kedua adalah clustering berbasis time series, next. Yang ketiga ada pengukuran Euclidean dan dynamic time warping, next. Yang keempat ada koefisien silhouette, yang kelima ada K-means, next. Yang keenam ada validasi kualitas cluster dengan Davis Building dan Kalinsky-Harbas, next. Yang ketujuh ada studi empiris pengelompokan kemiskinan. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Yang pertama sumber data itu persentase penduduk miskin tahun dari BPS Jawa Timur dari tahun 2015 hingga 2024, lalu preprocessing dengan mengubah format kolom, tipe data numerik, dan normalisasi. Selanjutnya itu statistika deskriptif, lalu clustering yang digunakan itu hierarchical clustering dengan jarak Euclidean dan DTW, lalu K-means setelah dinormalisasi dan evaluasi dan validasi menggunakan silhouette score, Davis Baldwin Index, dan Kalinsky-Harbas score. Jadi next. Selanjutnya adalah hasil dari statistika deskriptif. Dari hasil ini didapatkan bahwa di tahun 2015 sampai 2024 adanya penurunan tingkat kemiskinan sebesar 2,39%. Dan klaster yang paling optimal yang digunakan yaitu dengan jarak Euclidean dengan K sama dengan 4 dengan nilai silhouette sebesar 0,525. Lalu selanjutnya ada dendrogram untuk jarak Euclidean. Yang pertama fase 1 orangnya, kota besar Surabaya, Malang, dan lain-lain, mengartikan kemiskinan rendah dan stabilitas sosial ekonomi tinggi. Lalu yang kedua ada fase hijau, wilayah seperti Blitar dan Pasuruan, penurunan kemiskinan moderat, struktur ekonomi sampai perkotaan. Lalu yang ketiga ada fase 3 merah, wilayah miskin seperti Sampang dan Sumeneb, pola waktu kemiskinan milik dan keterkaitan spasial tinggi. Lalu yang keempat yaitu ungu, daerah seperti Trenggalek, Ngawi, dan lain-lain, kemiskinan tinggi dan penurunan lambat, dibutuhkan intervensi lokal. Selanjutnya adalah dendrogram dari DTW. Di klaster pertama menunjukkan bahwa adanya konsistensi antara kedua metode dengan wilayah berkemiskinan yang tinggi. Di klaster yang kedua menunjukkan bahwa metode DTW menunjukkan kesamaan pola penurunan kemiskinan yang stabil. Di klaster yang tiga menunjukkan bahwa pengelompokan klaster ini berdasarkan dari pola fluktuasi. Dan di klaster yang keempat menunjukkan bahwa DTW ini mengelompokkannya berdasarkan penurunan yang konsisten. Pada grafik di sisi kiri, terlihat 4 pola garis yang mewakili 4 klaster hasil K-means. Klaster 2 yang berwarna hijau berada di posisi tertinggi dengan rata-rata kemiskinan di atas 14%. Meskipun sempat turun, klaster ini berdampak cukup besar saat pandemi dan pemulihannya lambat. Klaster 1 yang berwarna oranye memiliki tingkat kemiskinan menengah tinggi. Daerah ini cukup tangguh namun tetap sensitif terhadap krisis ekonomi. Klaster 0 yang berwarna biru mencerminkan kabupaten atau kota dengan tingkat kemiskinan menengah rendah dan menurunnya yang stabil. Klaster 3 yang berwarna merah adalah yang paling rendah, yang paling stabil, namun beresiko stagnan jika tidak didukung dengan inovasi. Next. Selanjutnya untuk spaghetti plot dan centroids. Jadi visualisasi spaghetti plot yang menggambarkan lintasan time series kemiskinan yang telah dinormalisasi untuk setiap kabupaten atau kota di Jawa Timur. Jadi setiap garis mewakili lintasan individu wilayah, sementara garis tebal menunjukkan posisi centroid dari keempat klaster. Untuk centroid yang pertama, centroid 0 berwarna ungu tua, menunjukkan wilayah dengan kemiskinan menengah rendah dan respon pandemi yang moderat. Selanjutnya center 1 berwarna magenta. Klaster ini menunjukkan wilayah dengan perbaikan signifikan namun masih berdampak dari terdampak pandemi. Selanjutnya center 2 berwarna pink muda, mencerminkan wilayah dengan kemiskinan tinggi dan rebound ekstrim saat pandemi. Yang terakhir ada center 3 dengan berwarna orange, menunjukkan lonjakan kemiskinan tertinggi saat pandemi dan pemulihan yang cepat. Kemudian menampilkan box plot yang membandingkan distribusi presentasi kemiskinan per tahun berdasarkan hasil klasterisasi. Klaster 3 yang berwarna hitam memiliki tingkat kemiskinan paling rendah dan paling stabil sekitar 5%, hampir tidak terdampak pandemi. Artinya wilayah-wilayah ini cukup kuat dan hanya perlu strategi pemeliharaan capaian. Klaster 0 yang berwarna krem menunjukkan tren penurunan kemiskinan yang stabil dari sekitar 11% ke 8% meski terdampak pandemi. Pemulihan relatif baik, daerah ini perlu
dukungan lanjutan melalui bantuan bersyarat dan padat karya. Kemudian klaster 1 dan 2 yang berwarna ungu tua dan muda tergolong paling rentan, tingkat kemiskinan tinggi, variasinya besar dan banyak outlier. Kelompok ini paling terdampak pandemi dan membutuhkan intervensi Milo seperti perlindungan sosial dan penguatan ekonomi lokal. Next. Lalu selanjutnya ada baca karakteristik kasar, min dan ten. Yang pertama kasar 0, kemiskinan menengah, turun dari 9,9 ke 8,68. Lainnya negatif 0,1947, penurunan stabil tapi belum signifikan. Lalu yang kedua ada kuasa 1, kemiskinan menengah tinggi, turun dari 11,52 ke 10,2. Lainnya negatif 0,30, penurunan cepat tapi masih di atas garis kemiskinan. Lalu kemudian kuasa 2, kemiskinan sangat tinggi, turun dari 14,32 ke 13,04. Lainnya negatif 0,25, masih jauh dari garis kemiskinan, perlu kecepatan penurunan. Lalu yang terakhir adalah fase 3, kemiskinan rendah turun dari 5,58 ke 5,15, lainnya negatif 0,0229, hampir jenuh, butuh kebijakan pencegahan kemiskinan kembali. Next. Selanjutnya karakteristik hasil pengelompokan menggunakan jarak Euclidean. Jadi kelompok pertama memiliki rata-rata kemiskinan 4,91. Meskipun tingkat kemiskinan rendah, terjadi penurunan yang sangat lambat, menunjukkan kesulitan dalam mempercepat perbaikan ekonomi di wilayah tersebut. Kelompok kemiskinan kedua dengan rata-rata kemiskinan 8,94 menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari kelompok 1. Terjadi juga penurunan yang lebih besar, menunjukkan perbaikan ekonomi yang lebih cepat meskipun kemiskinan masih ada. Kelompok ketiga dengan rata-rata kemiskinan 20,3 memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, penurunan signifikan. Ini menunjukkan proses pengurangan kemiskinan yang cukup tinggi meskipun kemiskinan masih dominan. Yang terakhir kelompok keempat dengan rata-rata kemiskinan 13,21 menunjukkan penurunan yang lebih stabil dan juga tidak secepat kelompok 3, namun menunjukkan upaya konsisten dalam mengurangi kemiskinan. Selanjutnya adalah karakteristik hasil pengelompokan menggunakan jarak DTW. Jadi kelompok 1 rata-rata kemiskinan 20,3, meskipun terjadi penurunan yang signifikan, tingkat kemiskinan masih jauh di bawah garis kemiskinan. Kelompok yang kedua memiliki rata-rata 6,16, menunjukkan daerah yang telah mencapai titik jenuh penurunan kemiskinan dengan sebagian besar penduduk di atas garis kemiskinan. Kelompok ketiga dengan rata-rata 14,44, meskipun terjadi penurunan kemiskinan, daerah ini juga masih berada dekat dengan garis kemiskinan, menunjukkan adanya tantangan seperti kurangnya lapangan kerja, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Kelompok keempat dengan rata-rata kemiskinan 10,68, terjadi penurunan yang stabil, menunjukkan keberhasilan program penurunan kemiskinan menjadikan wilayah ini sebagai wilayah transisi. Selanjutnya yaitu validasi kualitas klaster dengan Davis Baldwin atau DBI dan Kalinsky Harabas. Yang pertama dengan DTW menghasilkan skor DBI lebih rendah yaitu 0,4294 dan CRS lebih tinggi yaitu 121,5185 dibandingkan dengan Euclidean yang dengan DBI-nya itu 0,5199 dan CRS-nya 117,0621 yang menunjukkan klaster DTW lebih kompak dan terpisah. Namun kami memilih Euclidean karena hasil klasternya lebih mudah diinterpretasikan dan divisualisasikan sehingga lebih relevan untuk analisis kebijakan. Selanjutnya itu yang di bawah itu ya hasil K-minus clustering dengan siluet skor tertinggi tercapai pada K sama dengan 6 sebesar 0,6194 yang menunjukkan stabilitas cluster dan DBI terendah itu pada K sama dengan 5 yaitu 0,4115 dan CRS tertinggi pada K sama dengan 6 yaitu 226,5950. Namun kami tidak hanya mengandalkan angka, jadi kami memilih K sama dengan 4 karena memberikan keseimbangan antara kualitas statistik dan kemudahan interpretasi. Dengan 4 cluster ini nantinya akan dapat membedakan menjadi yang pertama itu sangat tinggi dan stagnan, yang kedua menengah tinggi, yang ketiga menengah rendah, dan yang ketiga itu rendah stabil. Seri next. Selanjutnya adalah kesimpulan dan implikasi untuk di kelompok yang pertama, yaitu yang beban sangat tinggi, yang memiliki rata-rata kemiskinan lebih dari 14%. Implikasi yang dapat dilakukan yang pertama itu adalah dengan memperkuat program perlindungan seperti PKH, BPN, JKN, BBI, serta mendorong digitalisasi UMKM dan fokus pada pelatihan digital. Selanjutnya pada kelompok yang kedua yaitu menengah tinggi dengan rata-rata kemiskinannya antara 12-13%, sehingga implikasi yang dapat dilakukan adalah dengan digitalisasi UMKM-nya dapat diakselerasi mengingat digitalisasi membuktikan bahwa dapat meningkatkan omset. Lalu menggabungkan bantuan sosial dan pelatihan kerja dan modal usaha. Selanjutnya pada kelompok yang ketiga yaitu menengah rendah dengan rata-rata yang sekitar 10-11%. Implikasi yang dapat dilakukan yang pertama itu adalah dengan memperluas platform digital dan literasi digital yang dapat membuktikan bahwa dapat meningkatkan omset UMKM sebesar 87,5% dan memperluas PKH dan pelatihan vokasional. Selanjutnya pada kelompok yang terakhir yaitu rendah stabil, rata-ratanya sekitar 5-6%, sehingga implikasi yang dapat diberikan adalah dengan memperluas akses pasar dan tingkatan daya saing UMKM, dan adanya kolaborasi antara pemerintah dan swasta dapat mendorong inovasi lokal. Selanjutnya, hasil dari analisis validasi cluster didapatkan bahwa nilai Euclidean distance paling utama yang dipilih karena menghasilkan segmentasi yang lebih komunikatif dan mudah divisualisasikan, serta uji sliding door menunjukkan bahwa cluster Euclidean memiliki stabilitas yang tinggi. Selanjutnya, ini adalah
pembagian tugas di kelompok kami. Dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.